Jadi nggak ada alat komunikasi, gimana cara orang tuh tahu aku? Ya aku yang berpikir, berarti aku yang datangin kantor-kantor tersebut dong, memperkenalkan diri. Betul. Hai, saya Thomas, mau jadi aktor atau mau jadi model, bla bla. Itu setiap hari pulang sekolah itu hanya 1.200. Kenapa 1.200? Karena pergi 600, pulang 600. Oke. Ke Bogor tuh ya. Jadi Bogor ke Cilitan. Nah, udah tinggal 16 perak nih, jalan kaki dong. Nah, itu. Terus makan tuh gue kalau ditawarin makan tuh nggak mau, malu gitu. Mas makan, ya gitu. Yang ada pingsan dong. Ya iyalah. Di Seharian lokasi gue syuting. pingsan kan, gue tidurnya di ini halte bus. Ya. Gue nggak punya rumah, gue pulang lagi ke Bogor nggak ada duit. Oke. Gue tidur di halte bus dengan baju yang sama, gue ke lokasi syuting lagi tuh, yang pakai wardrobe, Iya. ya kan? Betul. Kelingan gue pas adegan sama Karina Suwandi itu gue pingsan. Karena nyata dibawa ke rumah sakit dong, produser semuanya kru melihat gue dan menanyakan kenapa Thomas Djorghi kenapa pingsan. Jawabannya adalah dia kurang gizi. It's story time, storyteller aku hari ini seorang bintang film, bintang sinetron, penyanyi, seorang teman clubbing, teman semuanya. Siapakah dia? Thomas Djorghi. Yeay. Akhirnya dia berada di kursi panas saya. Kebersamaan terjalin ya di sini. Kenal Oke. sudah bertahun-tahun ya. Banget. Akhirnya baru hari ini bisa saya giring Anda ke sini. Thomas, Yap. kamu kan di dunia entertain sudah lama banget ya. 37 tahun Nah, berkarya. boleh cerita nggak awal karir kamu tuh pertama, kan kamu modeling dulu pastinya kan? Awal model Ya, ya. itu bagaimana sih bisa ikutan modeling, terus bisa langsung lanjut ke sinetron, film, dan segala macam. Iya. Awalnya terjun ke dunia modeling tuh ikutan ajang pemilihan. Oke. Ya kan? Zaman dulu tuh masih banyak ya kayak gitu-gitu ya. Aku pertama. Iya kan? Aku pertama. Aneka Yes. Pertama yang ngadain bukan pertama. Ikut di acara yang pertama diadain gitu Aneka loh. Yes, bukan? Majalah Gadis. Oh, majalah gadis. Oke. Pertama tuh belum ada Ya. cover boy bla 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 belum Belum ada. ada. Deh. Pertama kali mereka bikin cowok sampul. Ya. Oh, itu pertama kali ya? Pertama kali. Baru beberapa tahun kemudian gadis sampul. Oh, cowok sampul dulu. Dulu gadis sampul Oke. dulu. Tapi yang populer di gadis tuh gadis sampul ya. Karena majalah Gadis. Iya. Kalau cowok di majalah satunya. Benar. Nah dari situ pertama kali muncul di Gadis dan ya mulai aktif di model tahun 1985. Nah berjalannya waktu berjalan bertahun-tahun baru ditawarin film layar lebar. Oke, jadi emang film dulu. Film dulu layar lebar itu main Mama Sofia Lachuba. Oh, my favorite. Dan itu tawaran yang hari ini tawaran besok syuting. Kaget dong. Menggantikan peran ternyata saya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Menggantikan seseorang ini nggak bisa dan aku bisa dan bersyukur banget main sama Sofia Lachuba mau banget ya kan Ya. peran Tama di situ dan main sama Sofia Lachuba. Waduh itu karena zaman itu sampai sekarang sih Sofia Lachuba tuh lagi booming banget jadi kayak semangat 45 banget aku mau. Emang sih, he's just gorgeous. Dari situ itu main sinetron. Kok bisa masuk ke sinetron? Maksud gini, layar lebar itu waktu kan masih booming kan, maksudnya lagi bagus-bagusnya kan pasti kan gitu kan. Orang tuh melihatnya kan prestige ya, Iya. bisa main film gitu kan. Kalau ke sinetron, bukan saya nggak bilang nggak prestige sih, cuman maksudnya it's a different world. Ya. Suddenly bisa mau masuk ke sinetron. Mungkin hanya tawaran film ada lagi cuma bukannya kapok ya main filmnya. Agak kok gini ya? Kok capek banget ya gitu kayak kaget banget gitu loh kayak suasana yang gila tiap hari di lokasi terus ngapain skenario yang PR waktu itu kan karena pertama kali kan. Betul. Jadi kayak untuk tawarin film lagi belum mau. Tapi setahun kemudian di sinetron ini FTV kok gitu loh yang cerita lepas gitu. Iya. Oke deh gitu aku main coba main gitu. Setelah itu tahun berikutnya lagi udah mulai tuh yang namanya Lanjut. berseri-series yang berjudul-judul Panjang. yang panjang Nah, episodenya. kamu kan nggak ada basic
untuk berakting Yap, pastinya di yap, awal kan, yap. dari seorang pemilihan ikut-ikut pemilihan, masuklah menjadi modeling, Yap. terus acting, apalagi tadi kamu bilang pertama kali ketemu dengan Sophie gitu kan. Semangat langsung. Gimana ya, maksudnya acting itu kan gak gampang loh. Betul. Makanya kesulitan aku di film pertamanya itu kaget kan. Aduh, harus acting sebagai seniman, terus bla 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 sebagai dancer di saat itu kan. Latihan sih latihan, tapi kan kita penjiwaannya kurang ya. Makanya mama kan seorang bintang waktu itu. Iya. Di zamannya itu. Terus mama bilang, dipanggil Dul ya di rumah ya. Dul, kamu harus mengamati semua orang. Belajar acting bisa, tapi yang lebih kamu pegang itulah mendalami itu mengamati semua orang. Siapapun dia, kamu amatin aja. Entah sapam, entah waiters, entah pejabat, apapun itu, dokter, kamu amatin gerak-geriknya, body language-nya. Itu nanti kalau kamu dapat peran itu, kamu bisa menjiwai itu, bisa mendapatkan itu. Hanya mengamati orang gitu, karena seorang pengemis atau seorang waiters atau seorang sapam pun body language-nya beda kan. Iya, Cara betul. pandangnya, cara ngomongnya, kamu amatin, nah itu kamu bisa pelajarin itu dan kamu terapkan di acting kamu gitu loh. Jadilah satu wajah 1000 karakter gitu kalau semua pemain gitu. Boleh juga, kayak gue terapkan itu di beberapa, gue amatin siapapun yang aku ketemu, yang aku lihat gitu. Jadi secara otodidak ya belajarnya Otodidak. ya, lebih ke situ ya. Karena zaman dulu kan walau ya film emang ada reading, mungkin udah ada dari zaman waktu Pasti, itu. pasti. Cuma kalau ngomongin sinetron kan lebih cepet prosesnya ya. Iya. Jadi sinetron. emang ya udah belajar di lapangan kasarnya gitu ya. Tapi dengan bekal basic dari ibu pastinya, terus dengan ada background family juga seorang aktor, itu kan Iya. juga ada turunannya. Karena aku lihat di keluarga kamu kan bukan cuma Thomas kan. I Ada- think everyone going there kan. Iya. Ada Sultan, Iya. ada yang besar juga kan. Kemarin sempat acting semua kan gitu Betul, kan. semuanya. Itu emang semuanya suka atau ada unsur kebetulan ditawarin jadi oke? Kalau yang suka banget dunia hiburan menurut aku sih aku ya. Oke. Dari entah acting, entah nyanyi, entah model. Nah, adik aku Sultan tuh kayak, wah si Thomas nih bisa nih seperti ini. Gue juga bisa deh. Dan emang dia yang lebih serius banding gue akhirnya. Ya, emang kamu menghilang sayang. Dia lebih serius gitu ya. Nah, aku nawarin tuh Sultan awalnya. Dia tuh nggak seberat aku di saat aku meniti karir. Kalau Sultan. Ya. Aku tawarin langsung, boleh nih Sultan Yorgini, bla bla bla, jadilah dia seorang bintang. Tapi aku meniti karir itu susah banget, dari bawah banget gitu loh. Jalan kaki, nggak makan, tidur di emper-emper toko atau di emper halte bus gitu, yang perjuangan aku yang kayak gitu tuh. Jadi barulah diterima sebagai bintang gitu loh. Nggak segampang kayak sekarang gitu. Betul. Makanya tadi ini mungkin interesting ya ngebahas sedikit yang tadi kamu bilang kamu perjuangannya berat dan orang tuh kan ngelihatnya kan seorang pemain sinetron lah, artis tuh kayaknya wow gitu. Yep. Tapi kan mereka nggak pernah tahu di belakang layarnya seperti apa, Yeah. perjuangan kalian seperti apa Yeah. dari awal. Emang kan untuk ada di posisi itu emang instan? Enggak. Mungkin sekarang lebih gampang ya, karena Yeah. dengan medianya, Betul. dengan banyaknya production house, kita membutuhkan banyak banget pemain. Dengan cara ya kita lihat di Instagram, apa maksudnya banyak banget channelnya kan. Kalau untuk- dulu tuh nggak ada sama dan sekali. dulu kan nggak ada. Maksudnya you have to really come, casting, coba ditolak pulang. Ya, Ya, mungkin itu panas-panasan. jalan Nah, kaki itu gitu yang kan. orang nggak Ah, tahu nggak tahu. kan. Nah, mungkin boleh sedikit cerita how struggle you gitu. Maksudnya ya nggak gampang loh untuk menjadi Thomas seperti sekarang gitu loh. Ya, aku kan tinggalnya, orang tua pindah ke Bogor. Iya. Di rumah Bogor itu nggak ada alat komunikasi, telepon. Jangan ngomongin handphone ya, itu Ya tahun zaman itu masih 80-an tuh iya, nggak ada nggak handphone. ada, betul. Masih telepon ya. Kalau nggak Pakai telepon koin. umum, say. Betul. Jadi nggak ada alat komunikasi, gimana cara orang tuh tahu aku? Ya aku yang berpikir, berarti aku yang datangin kantor-kantor tersebut dong, memperkenalkan diri. Betul. Hai, saya Thomas, mau jadi aktor atau mau jadi model, bla bla. Itu setiap hari pulang sekolah itu hanya 1.200. Kenapa 1.200? Karena pergi 600, pulang 600. Oke. Ke Bogor tuh ya. Jadi Bogor ke Celitan. Nah, dah tinggal 16 perak nih. Jalan kaki dong. Jalan kaki cuk dari Celitan ke Gadis di Rasuna Said. Itu jauh Di loh. Kuningan ini. Jalan tuh cuk. Mengemis. Istilah aku mengemis karena, Mbak ada foto nggak Mbak? Oh nggak ada Mas.
Mas ada foto nggak mbak saya? Oh nggak ada Pak, ada foto nggak? Oh nggak ada. Gitu. Dan gue tunggu mungkin, jam ini nggak ada, mungkin jam berikutnya ada. Gue pikir gitu. Gue tunggu aja di lobi Iya. di bawah di tangga. Diem ya kan nggak ada duit. Iya. Untuk pulang lagi nih 600 perak lagi. Ya udah nunggu aja sampai diusir satpam. Mas pulang mas. Udah tutup kantornya mas. Oh udah tutup Pak ya. Ya pulang deh. Besoknya lagi. 4 tahun. 4 tahun bolak-balik minta pekerjaan. Berarti emang kamu punya passion, interest di dunia ini. Iya. Karena mungkin ya aku tuh yakin karena aku bertanya sama 10 orang. Pantas gak aku jadi bintang film atau main sinetron atau apa gitu. Mereka 9 bilang pantas, aku berjuang. Tapi kalau 10 orang itu bilang yang bilang pantas cuma 2 orang, aku mundur. Ya. Gitu karena beberapa orang bilang pantas Tom berjuang, aku terus melakukan perjuangan itu gitu loh. Nah itu yang mungkin patut dicontoh dengan anak-anak sekarang. Karena kan sekarang enak sih ya kalau aku anak sekarang ya, ya kan? Jadi nggak makan Kamu dong. merasakan kan, enak banget kan sekarang kan? Gampang segampang itu loh maksudnya. Tapi sometimes itu yang membuat kalian mungkin lebih appreciate the work, lebih merasa ini sesuatu yang aku dapetin tidak mudah. Yep. Jadi aku menjaganya pun juga like a diamond. Kalau anak sekarang kan ya ada oke, sometimes ya, nggak ada ya udah kita main aja, kita Instagram aja, foto-foto cantik dapat duit. Emang ongkos itu kan nggak cuma baik lagi dong. Ya kan cuma 600. Jalan kaki lagi tuh ke Celilitan, Celilitan ya. dan naik bus pulang. Berarti nggak makan dong? Nggak makan, nggak minum. Bayangin sampai sore tuh kantor tutup tuh pulang lagi. Itu berjalan 4 tahun. Nah pas film layar lebar itu, kenapa gue kapok main film? Karena gue satu acting mungkin di saat itu gue kaget, gue nggak berakting apa nih seperti apa nih gitu. Dua gue banyak nggak bisanya, nyetir nggak bisa, berenang nggak bisa, apa nggak bisa gitu kan mengorbankan si bintang-bintang ini. Lo tau nggak? Soal coba tuh hampir tidak ada namanya di dunia ini. Gara-gara gue kelepin palanya di dalam kolam renang karena gue menyelamatkan diri. Oh gitu. Wah, dia di dalam air gini, gitu. Gue nggak mau tahu, gue mau keluar gitu. Adegan mobil, gue nggak bisa bawa mobil kan. Adegan yang set, gue tabrak dong, bang, masuk got mobilnya Sofinya. Untung tuh anak baik banget ya. Gue kelepin palanya, gue tabrak mobilnya. Sofi, it's okay Thomas, it's okay. Lagian tapi produksi juga ada, tahu kamu nggak bisa itu dipaksa nyetir. Itulah. Harus gitu-gitu kan ada. Gue kapok gue mau main kan? lagi deh, gue bilang gitu. Gue mau menuliskan orang kasihan banget gitu bintang yang lawan sama gue. Nah, itu. Terus makan tuh gue kalau ditawarin makan tuh nggak mau, malu gitu. Mas makan, ya gitu. Yang ada pingsan dong. Ya iyalah. Di lokasi gue syuting. pingsan kan gue tidurnya di ini halte bus. Ya. Gue nggak punya rumah, gue pulang lagi ke Bogor nggak ada duit. Oke. Gue tidur di halte bus dengan baju yang sama. Gue ke lokasi syuting lagi tuh, yang pakai wardrobe, Iya. ya kan? Betul. Kelingan gue pas adegan sama Karina Swandi itu gue pingsan. Karena ternyata dibawa ke rumah sakit dong, produser semuanya kru melihat gue dan menanyakan kenapa Thomas Djorghi kenapa pingsan. Jawabannya adalah dia kurang gizi. Oke, baiklah. Kurang gizi loh. Iya karena perjuangan itu loh, pengen mau tapi berjuang tapi nggak mau makan dan kondisinya juga nggak memungkinkan. Begitulah film pertama kali. Dari situ kan akhirnya lanjut tuh sinetron dan bertahun-tahun. Nah, berapa tahun tuh perjuangan? udah mulai kamu? makmur tuh ya kayaknya. Udah mulai makmur kan. Bertahun-tahun tuh. Kamu berapa tahun tuh di dunia entertain? Dunia sinetron maksudnya. Iya, sinetron. Sinetron itu tahun 2004 2005. Kayaknya film sinetron gue terakhir. Oh ya. Nah, kenapa kamu hilang selama ini? Sebelum aku masuk ke musik nanti ya, aku pengen tahu di dunia sinetron dulu. Kan kamu sempet hilang banget nih, hilangnya banget loh. Hilang. Bertahun-tahun, berapa tahun? Kamu Iya udah nggak 2005 sampai sekarang. Wow, that's very long loh. 2005? Ya terakhir gue ingat 2005 Juliana Kedongan ya 2005. Bye. Sekarang 2022. So it is di atas 10 tahun, 17 tahun. Nggak main sinetron lagi. Kenapa? Masuk ke tawaran kan pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Apalagi sekarang industri very moving, very good gitu loh. Kenapa ya? Mungkin karena
pernah sempat break. Heeh. Sempat break terus mempromosikan single-single baru gue yang Umpan Cinta bla 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 bla. Terus memori lagi ke belakang gila. Berbulan-bulan gue pernah terakhir 2000 berapa itu 2005 itu syuting 3 hari nggak pulang di lokasi terus karena 3 sinetron. Ya. Minangnya bintang 3 sinetron, bayangin. Jadi kesini yang gitu, pulang kurus banget dan nggak bergaul, hanya di lokasi, setelah itu gue nggak mau lagi kayak gitu mungkin kapoknya di situ. Capek ya. Gue nggak mau lagi ke lokasi yang berhari-hari di lokasi, nggak deh, gue menikmati dunia nyanyi gue aja gitu. Nah, terus kan kamu, nah ini interesting nih, kamu modeling, sinetron dan film, masuklah ke nyanyi. Awal mulanya bisa masuk ke nyanyi itu gimana? Jadi itu lucu, jadi gue pengen dia penyanyi, tapi casting sana casting di musika terus, tapi kok nggak ada kabar gitu kan. Akhirnya salah satu wartawan bilang, Tom malam ini ada acara award ya, kita datang aja loh, kan nggak ada undangan. Jangan sedih, kita datang di saat tamu bubar nih, kita membaur. Oke. Oh gitu, kayak gini ya. Tujuannya ketemu produser. Oke. Nunggu gue di parkiran di belah sidang nih ya, nunggu di parkiran gitu. Udah rapih nih baju-baju, itu pun baju wardrobe-nya majalah gue pakai kan. Berarti kamu nyanyi tahun berapa itu? Tapi kamu udah main sinetron dong? Udah. Main sinetron udah, tapi kan pengen nyanyinya itu lebih kuat dibanding main sinetron. Oke. Tom bubar dong, gabung sama tamu-tamu gitu kan. Nah ketemulah sebuah Bu Acin yang menawarkan aku nyanyi situ. Aku menawarkan diri ke Bu Acin, dan cuma oh ya boleh. Kapan ke musika, ketika ada casting kok. Sering kali casting di sana. Kok nggak pernah denger, nggak pernah lihat. Besok datang ke kantor Bu Acin langsung ketemu. Udah, setelah itu langsung lagu pop pertama kali. Ditawarin lagu pop di musika. Tapi karena popnya itu menurut aku dan menurut produser juga kurang jalan, kita banting setir nih Tom. Apa kayak gitu? Dangdut, gue bilang gitu. Karena gue suka dangdut dari kecil. Oke. Oh dangdut, masa sih dangdut kata gitu. Dangdut aja, jangan paksain gue pop deh, dangdut aja deh. Oke, itu coba Sembako Cinta. Akhirnya coba Sembako Cinta. Benar, ternyata jawaban Sembako Cinta itu membuat hasil yang luar biasa sih. Itu lagu pertama? Pertama, untuk dangdut. Untuk dangdut. Terus sempat masukkan ke lagu Umpan Cinta. 2000, tahun 2000. Tahun 2000 Umpan Cinta. Itu kan kamu jeda lama nih kesini ya? Enggak, ada lagi. Setelah Umpan Cinta ada lagi? Ada Cinta, ada Teka-teki Cinta, ada Sama-sama Rindu, untuk promosi segala macam. Baru yang terakhir sudah aku tahu 2016 itu. Iya. Nah dari 2016 ke 2022. Kenapa kamu break selama itu dari nyanyi yang tadi kamu bilang kan secara semangat kamu dan suka kamu lebih tinggi dibandingin sinetron? Dari 2016 sampai 2022 ini kok mulai kendor ya semangatnya untuk berjuang untuk itu. Kebuka lagi kan, aku tuh nonton konser ya kan. Pengen ya gue bikin konser, tapi kan sadar diri ya lagunya nggak ada. Bikin konser tapi lagunya nggak ada. Oke, tampilkan sama lagi Sembako Cinta. Lagu berikutnya Sembako Cinta. Bolak-balik di situ ya. Aha, gitu kan, ngobrol sama manajer aku, gitu kan, ngobrol, bikin konten Thomas Djorghi collab sama yang bukan genre dangdut, gitu kan, ada di konten aku. Bikin, kan itu memancing aja nih. Akhirnya kita bikin lagu lagi, bikin album gitu. Oke, albumnya apa ya? Kita milih-milih lagu. Yang gampang sih lagu lama, kita dari ulang lagi, biar cepet kan kasarnya gitu kan. Oke juga sih. Ada Sembako, ada Umpan, ada bla bla bla. Sembako aja. Oke, Sembako aja, Sembako Cinta aja ya. Tapi mikir-mikir Sembako Cinta terlalu melekat banget dalam diri aku. Kuat banget tuh lagu sampai hari ini juga permintaan Sembako Cinta. Ya. Jangan deh, ada yang sesuatu yang lain. Ya udah, dari lagu-lagu kamu yang ngetop banget apa? Ya Umpan Cinta. Gue lagu Umpan Cinta, dan beberapa lagu lagi kita disiapin nih. Jadi promosi awalnya adalah Umpan Cinta yang saat ini beredar. Oke, nah sekarang kamu meremake ya? Meremake ulang. Rearrangement lah ya, remake ulang dengan lagu Umpan Cinta. Soalnya berarti kedepannya planningnya ada meremake lagi lagu-lagu kamu yang udah lama juga. Oke. Nah so far respons lagu Umpan Cinta gimana? Yang saat ini yang baru, Umpan Cinta versi baru ini, semua yang lihat dan dengar suka.
Oke. Suka dalam arti kata karena baru ini musiknya Thomas. Ya. Bukan yang pure dangdut atau yang dangdut banget atau yang bersama ya. Yang udah pernah beredar, yang udah pernah beredar sebelum-sebelumnya gitu. Ini enggak berdiri sendiri Umpan Cinta ini deh dari musiknya. Kenapa? Karena aku pakai yang bukan genre dangdut. Oke. Dari lagu Umpan Cinta ini akunya dangdut tapi ya di belakangnya ini dan sekelilingnya aku itu bukan genre dangdut, makanya musiknya agak beda dibanding yang pernah ada kita dengar gitu loh. Dan juga collab-collabnya tuh yang bukan nyanyi dangdut. Kamu di sini tetap menggunakan label atau kamu berdiri sendiri? Diri sendiri, Uh-huh. tapi aku menyerahkan untuk Promosi dan semuanya itu ke Musika Studio. tetap musika ya. Nah, dalam rearrangement, kamu tuh lumayan involve atau just kamu sebagai penyanyi aja? Enggak, masuk ke dalamnya semuanya. Kamu involve semua. Semuanya. So berarti emang your passion Yap. ini semua dilepas di sini Di semua sini, ya. di mini Semua. album aku ini Aku rencana. ngeliat kok, siap, asik gitu loh. Kita bikin goyang kokang itu namanya tuh ya. Asik loh saya lihat loh. Itu beda sih karena mau merangkul anak-anak muda selatan atau anak-anak muda kita semua di sini untuk suka akan dangdut. Karena kan mereka anak muda kan suka dangdut tapi masih gengsi-gengsi gitu. Gengsi, loh. banyak Dari zaman gengsi. dulu sampai hari ini juga Sampai, suka dangdut tapi gengsi sama dangdut. Nah, gimana caranya kita kemas dangdut itu keren, bagus gitu lah dari segi lagu, musiknya, penampilannya, video klipnya supaya mereka tuh suka dan semakin suka, bukannya suka aja gitu, semakin suka sama dangdut gitu. Itu tujuannya sih bikin klip dan lagu Umpan Cinta versi baru ini supaya mereka tuh kerennya dangdut ya gitu. Kayak gitu aja sih. Betul. Dan ya semoga sukses ya karena kan kamu baru lagi promo kan. Baru Ya, so far sih kedengeran sebulan. sih, which is good ya kan. Nah, aku juga pengen tahu nih, kamu sempat break tuh lama banget kan Iya. Thomas? Nggak ngapain sih seorang Thomas Djorghi bertahun-tahun hilang dari dunia entertain? Jadi hilangnya itu lebih ke bisnis kali ya. Jadi aku kan ada properti juga. Jadi lebih sibuk sama diri sendiri gitu. Ngurusin hotel yang di Bali, terus bikin baju, bikin makanan, terus apalagi ya kesibukan. Nah, cita-cita kecil tuh belum terwujud. Selain nyanyi tuh aku pengen keliling dunia. Jadi Masa sampai sekarang belum sih? udah kan? terwujud Seorang lah. Thomas gitu Nah, loh. kemana-kemana aja Iya, tuh gue pakai iya. itu juga. Gue pakai keliling dunia, sibuk di properti, sibuk di garment gitu kan, bikin baju juga ya. Jadi Tapi itu kan lumayan panjang ya, jedanya bertahun-tahun ya, menikmati kali ya, mungkin. menikmati apa yang ada gitu loh. Emang nggak tahu kenapa ya keinginan untuk main sinetron tuh juga belum ada. Kita belum nggak bisa ngomong nggak mau Nggak ya. mau, betul. Kita Tapi belum- tawaran tetap ada Tawaran terus. ada. Ada terus Tawaran pasti ada. kan. Apalagi dengan sekarang kamu ngeluarin single, maybe orang lebih recall lagi kan. Iya. Oh, The Thomas is back gitu kan. Jadi emang pasti kan ada, tapi emang belum ada belum belum ada minat. keinginan untuk Belum kesana minat main sementara sinetron. ini. Nggak tahu sampai kapan. Mungkin kayak gini lah. Kita udah lama nge-gym nih. Jadi kan, terus nggak nge-gym berbulan-bulan. Untuk mulai lagi kayak, aduh males banget I ya. get Nah that. kayak gitu. Tapi kalau udah terjun, udah mulai pemanasan, Akan menjadi. kok semangat lagi. Nah mungkin kayak gitu. Next time ada tawaran lagi, pelan-pelan main 2 scene 3 scene, lama-lama gue enjoy lagi ya di sinetronnya gitu. Bisa kayak gitu lagi sih. Untuk Awalnya aja. Ya, awalnya. Karena emang semua need to be push untuk mulai kan gitu kan. Terus gimana cara Thomas itu mengatur pola hidup? Kamu kan maksudnya you always still maintain your body, your face, your look gitu. Apa sih trik-trik mungkin yang kamu lakukan untuk menjaga, karena kan balik lagi kamu public figure gitu kan. Itu kan sangat penting. Salah satu aset yang harus dijaga. Yap, penampilan itu Yes, benar. selain karya, penampilan itu nomor satu Nomor untuk dijaga. satu, Karena betul. apa sih yang dijual seorang bintang itu Betul, kalau gitu. setuju. Jadi saya bertanggung jawab dengan profesi saya, gitu kan. Yes. Jadi karena saya mencari pekerjaan yang susah dan mendapatkannya itu harus mempertahankan gimana caranya, ya udah dengan cara jaga makan, olahraga. Kalau tidur jangan contoh ya, tidur kayak kacau. Yang jaga makan aja sama olahraga, sama pola pikir. Kalau kita berpikir terlalu berat pasti nggak apa-apa, tapi jangan berlarut-larut. Sedih boleh, tapi jangan berlarut-larut gitu loh. Jadi positive thinking thinking. aja.
Terus air putih, gue emang sangat maniak banget sama air putih. Oh, that's one of the Itu reason. gue bangun tidur tuh nggak belum apa-apain langsung minum air putih, itu membantu banget. Itu yang gue rasain kayak apa ya, seger banget loh badannya, Kulit, ya. terus kulitnya jadi nggak kering gitu. Itu air putih dan olahraga gitu aja. Dari cita-cita kamu kan pasti banyak ya seorang Thomas. Ada nggak sih planning kamu ke depan yang belum kamu capai dan kamu pengen? Sebenarnya yang tadi itu Thomas kemana aja belum bertahun-tahun 2016 nggak main ada host juga. Iya. Itu Ah, iya, ada host juga, betul, sempat. Nge-host TV beberapa TV, Iya. ya itu mungkin mengisi kesibukan gue Iya. di luar sinetron dan Betul. nyanyi, nge-host TV itu. Nah, kalau ditanyain dari Sanjay nyanyiin itu, gue udah nggak minta apa-apa lagi sih. Cuman gue mau mempertahankan yang ada. Mempertahankan itu sulit soalnya. Sangat sulit, betul. Mempertahankan sulit karena kita setahun 2 tahun jadi bintang terus bye gitu. Nah itu jangan seperti itu. Gimana caranya kita eksis terus, maintain apapun itu ya, itu penampilan kita dijaga ya kan. Itu susah loh Iya, mempertahankan betul. sebuah keeksisan gitu loh. Itu tanggung jawab kita besar. Kita nggak mau juga di kamera kelihatan wah ini udah tua ya, gemuk banget penampilannya, aduh bla 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 bla. Itu gimana caranya kita jangan terjadi seperti itu. Terus dijaga gitu. Itu tanggung jawab seorang bintang. Setuju. Nah, dengan new look kamu nih, suddenly kamu Iya. keluar, cereng, rambutnya panjang, diikat gitu. Kok bisa maksudnya apakah ada fashion stylist kamu juga atau ada orang yang emang ngejagain look kamu, kita rubah gini, atau it's just purely your idea? Iya. Jadi emang lagi gondrong waktu mau bikin video klip Iya. kan. Kayaknya looknya Thomas seperti apa ya, kan gue selalu biasa tuh penampilan gue yang Iya, biasa. rapi Cover jali, boy lah ya. rapi jali gitu kan. Apa ya Thomas tuh diapain ya? Nggak sengaja kita lagi fitting baju sama manajer aku gerah tuh di fitting, aku belakangin gitu, Ikat. dipegang, enggak, aku pegang doang. Heeh. Bagus gak kayak gini? Tahan. Itu rambut tuh diikat ke belakang bagus loh. Enggak pakai tangan doang, enggak, coba ke belakangin lagi. Bagus itu, ke belakangin lebih seger gitu loh. Coba diikat dong. Nah, ini nih penampilan baru Thomas nih, karena manajer gue nih. Ini bagus nih gini. Terus diposting dong sama dia di Instagram. Terus komentarnya tuh banyak yang positif semua gitu kan. Datang ke Mustika juga. Nah, Thomas kayak gini nih, Thomas keren nih. Pertahankan dulu kayak gini ya. Selama promo Pencinta kamu kayak gini. Wah, udah. Bikin So look. this is the new look. Betul. Nah sebetulnya sih betul, you need refreshment. Kita Yep. sebagai, tadi kamu sendiri bilang untuk bintang menjaga maintenance gak gampang. Tapi dengan kamu mempunyai create new ideas, new look, itu membuat orang refresh ya. Yeah. Dan wow, pangling lah bahasanya ya gitu kan. Kok beda ya gitu, ada yang keren ya gitu kan. Ya itu kita harus sih. Kita harus meremajakan terus kitanya. Iya dong, jangan kalah dong sama yang kita gak kalahkan. Gitu ya. Kita gak kalahkan sama yang baru-baru. Oh iya, silakan aja nggak apa-apa, sah-sah aja mereka. Iya kan, sah-sah Ya, aja, tapi kitanya boleh. juga harus fight untuk ya penampilan dan kualitasnya ditambah terus. Betul. Ngomongin yang sedikit sensitif, cinta. Cinta. Oh. Tanpa karet. Gado-gado pakai 2 karet, pedes Ya, ya. pedes. Iya. Selama ini kan orang nggak pernah tahu Thomas tuh dengan siapa, Thomas tuh ada di mana. Kenapa sih tidak pernah kelihatan dan tidak pernah ada omongan Thomas deket sama si A, deket sama si B? Apakah itu too privacy for you? Yap. Aku tuh orangnya untuk soal itu nggak mau berbagi kebahagiaan mungkin ya. Ya dong. Jaya lebih ke nggak usah diekspos lah. Kalau udah mantep banget, udah menuju jenjang pernikahannya pun aku bisa mengumbar, tapi itu pun aku keep juga gitu loh. Nggak tahu ya, aku tuh sangat tertutup ya yang namanya percintaan di Personal. expose ke media gitu, ke teman-teman. Lebih bahagia kalau mereka melihat aku seperti Mas Jordi pada umumnya seperti ini gitu loh. Dan juga kapan menikah Tong? Kok udah nikah sih gitu kan? Itu pertanyaannya udah pasti udah bingung kamu mau jawabnya. Udah capek ya? Bingung sih enggak. Cuma udah capek. Karena it been too much. Ya Aku kan? tuh berusaha untuk membahagiakan orang pasti, Ya. tapi tidak mau membohongi orang, membuat orang kecewa, membohongi orang. Kalau aku belum siap, aku nggak mau tuh. Jangan dipaksain deh. Iya. Gue udah bahagia kok dengan keadaan gue sekarang ini. Gue udah happy dengan keadaan gue sekarang ini. Belum tentu gue nikah gue happy gitu.
Dan orang tua gue juga bukan tipe orang Yang nge-push. kapan kan enggak. Selama Thomas bahagia, silahkan. Belum tentu kalau Thomas bahagia, belum tentu kalau Thomas menikah Thomas bahagia, gitu kan. Kalau Thomas menikah terus Thomas nggak bahagia, kita keluarga juga akan sedih. Tuh. Kita keluarga akan bingung melihat Thomas gitu. Dan kita kan melihat Thomas bahagia, ya udah jalanin hidup itu, gitu loh. Kalau Thomas mau nanti menikah bahagia ya puji syukur, kita dukung banget, gitu loh. Nyokap bokap sih berpikir seperti itu. Jalanin apa yang membuat kamu bahagia, gitu. Good. Moto hidup Thomas tuh apa sih? Aku dari dulu masih sama ya, kayaknya menghibur semua orang, semua lapisan masyarakat. Kalau mereka bahagia, aku happy. Keren. Simple banget sih. Simple banget ya. Oke, terakhir mungkin ada sedikit pesan-pesan nggak buat yang nonton kita pastinya, karena kan kamu kan struggling. Tadi aku seneng banget karena kan channel aku lebih banyak membuat motivasi orang ya, untuk yuk move gitu loh. Aku dan melihat Thomas kan kamu bilang 4 tahun kamu bolak-balik tanpa punya uang, tapi kamu struggle dan kamu berusaha. Itu suatu contoh buat aku yang sangat luar biasa, di mana when you can and you want and you try, you can get it, gitu kan. Mungkin ada sedikit buat yang dengerin kita. Apa ya? Ya pokoknya pesan aku tuh jangan cepet puas, jangan cepet down. Yes. Ya, putus asa, mengeluh itu tolong deh. Mengeluh itu nggak menyelesaikan masalah sebenarnya, ya kan? Jangan keluhan kita tuh dibagi ke orang. Keluhan kita disimpan aja di dalam diri kita berjuang terus. Dan juga sebagai tadi aku bilang dari awal, mau jadi pemain apapun sinetron film itu, jadilah satu wajah 1000 karakter gitu loh. Mengamati orang aja. Betul. Mengamati orang aja. Very simple ya itu siapapun sebetulnya ya. itu orang yang kamu amatin, itu akan menjadi bahan untuk acting kamu nanti. Gitu. Setuju. Jadi ya itu nggak usah sekolah-sekolah besar-besar. Kalau sekolah silakan, tapi kalau nggak sekolah ya tugasnya hanya mengamati siapapun dia, dan itu akan ambil nanti ditawarin film. Aduh, aku kan nggak bisa memerankan tokoh ini ya. Lo kemana aja hidupnya? Lo nggak pernah lihat orang itu, gitu kan? Betul. Aku nggak pernah jadi dokter loh. Aku nggak pernah jadi ibu rumah tangga loh. Lo nggak pernah mengamati orang lagi hamil, cara duduknya seperti apa, lagi sakit seperti apa. Lo nggak pernah ngamati. Amatin dong. Itu jadi bumbu lo nanti atau senjata lo atau ilmu lo untuk nanti lo acting gitu. Betul. Dan kalau boleh lagi untuk umumnya lagi ya kayak iseng-iseng itu bagus, selalu sebutin tuh iseng-iseng, coba-coba sama kayak apa iseng-iseng kecil-kecilan iseng-iseng coba-coba itu iseng-iseng ikut acara ini, iseng-iseng main sinetron, itu hasilnya pun iseng-iseng. Iya, you have to be kamu mau enggak gitu loh. Full your heart lah iya, ya. Gitu kan. Jangan usaha, kayak sok gengsi ya iseng-iseng lah, siapa tahu berhasil. Kagak bakalan berhasil ya. Akan berhasil. Betul. Karena asli iseng-iseng, setengah-setengah gitu kan. Terus bener. ya kecil-kecilan nih buka usaha ini, siapa tahu sukses. Akan kecil terus. Lo tuh doa lo gitu kan. Betul. Ya udah lo buka usaha lah yang bener gitu, yang bagus. Jalanin yang gimana caranya supaya perusahaan lo dari kecil jadi besar gitu loh. Jangan ya kecil-kecilan, siapa tahu nanti jadi besar. Ya kecil terus hasilnya gitu loh. Benar. Coba-coba main sinetron, coba-coba nyanyi, ya kagak, jangan coba-coba. Apapun itu diniatin. Betul. Asal setuju. pantas dan cocok buat bidang lo, diniatin terus berjuang gitu. Betul. Amin. Sukses untuk single terbarunya Umpan Cinta, dan untuk single-single berikutnya akan kami tunggu. Iya dong. Dan pasti pemirsa penonton kita juga pasti kangen banget dan menunggu kapan seorang Thomas bisa kembali lagi ke dunia perfilman Indonesia. Never know, ya kan, semoga ya. Amin. Thank you. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment bersama Thomas Djorghi. Thank you. Thank you.